Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, negeri kita benar-benar kaya. Berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya membuat kita semakin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu. Apakah kalian tahu lagu yang berjudul Tanah Airku ciptaan Ibu Sud? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Anak-anak pintar, coba kalian perhatikan. Pada bagian kiri atas notasi lagu Tanah Airku ini terdapat tulisan Larghetto. Apakah kalian tahu tanda apakah itu? Betul sekali. Tulisan tersebut disebut sebagai tanda tempo. Larghetto artinya lambat, tapi lebih cepat daripada tempo largo. Tanda tempo tersebut ditulis agar penyanyi atau pemain musik mengetahui kecepatan lagu yang diinginkan oleh komposer atau pencipta lagu. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Nyanyikan lagu Tanah Airku dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Kemudian kalian videokan dan kirim ke guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Sekarang, kita akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satunya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kalian bersepeda di jalan umum, maka kalian harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan lancar. Berikut ini beberapa kewajiban warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Kewajiban yang ketiga yaitu membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Kewajiban kita yang ketiga yaitu mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, anak-anak pintar, selain kewajiban, setiap warga negara juga memiliki hak sebagai warga negara. Apa saja hak tersebut? Mari kita bahas bersama. Hak kita sebagai warga negara ada beberapa macam. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama dalam penegakan hukum dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menempati jabatan di pemerintahan. Pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak kita yang kedua yaitu menikmati kehidupan yang layak. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ditegaskan dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengeluarkan pendapat adalah hak kita yang ketiga. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Hak mengeluarkan pendapat dijamin tertuang pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Contoh pelaksanaan hak ini antara lain, yang pertama, memberikan hak suara pada pemilu. Yang kedua, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, mengajukan pendapat kepada pemerintah melalui demonstrasi yang aman dan sesuai peraturan yang berlaku. Nah, anak-anak pintar, penyampaian pendapat juga bisa dilakukan melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Hak kita selanjutnya yaitu membela negara. Hak untuk membela negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan Pasal 30 Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tidak hanya berperang melawan musuh, membela negara juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat internasional. Para peserta Olimpiade tersebut, mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Selanjutnya, mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival budaya. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Hak kita selanjutnya yaitu hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan, misalnya pembangunan jalan dan pembangunan sekolah. Dengan demikian, rakyat akan merasakan nikmatnya hasil kekayaan alam. Tugas yang harus kalian kerjakan selanjutnya. Buatlah daftar yang memuat contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kalian tuliskan dari mulai pelaksanaan hak warga masyarakatnya itu apa dan contoh pelaksanaannya apa. Kemudian pelaksanaan kewajiban, kalian tuliskan juga kewajiban warga masyarakatnya itu apa saja, kemudian contoh pelaksanaannya bagaimana. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah pelajaran kita hari ini. Perlu kalian ingat, menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan secara beriringan. Kita boleh menerima hak jika kewajiban kita telah dilaksanakan. Jangan sampai kita terus menuntut hak tanpa mau mengerjakan kewajiban. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.